Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Alfandi, mahasiswa dari LP3I semester 4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan perhitungan klasifikasi menggunakan algoritma decision tree C45 dengan studi kasus pada dataset berjudul Kepuasan Pengunjung Taman Marga Satwa Jakarta. Nah, video ini dibuat sebagai bagian dari tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Novi Cahyono. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami dan mempraktikkan bagaimana proses klasifikasi bekerja dalam ilmu data mining, khususnya menggunakan metode pohon keputusan. Dan sedikit penjelasan tentang algoritma C45 atau algoritma decision tree. C45 adalah salah satu metode klasifikasi yang sangat populer dalam data mining. Metode ini bekerja dengan membangun pohon keputusan berdasarkan nilai gain dan gain rasio dari setiap atribut dalam dataset. Dengan membandingkan atribut-atribut tersebut, algoritma akan menentukan nama yang paling efektif untuk memisahkan data ke dalam kelas-kelas tertentu secara bertahap, hingga menghasilkan sebuah model pohon keputusan yang dapat digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data baru. Nah, itu penjelasan sedikit tentang apa itu decision tree. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan dataset menggunakan algoritma decision tree. Nah, di sini saya sudah memiliki dataset dan tabel iterasi 1. Ini adalah tabel kosong. Nah, di sini kita akan mencoba untuk mencari perhitungan apa sih akar utama dari perhitungan ini dalam dataset jurnal kepuasan pengunjung Marga Satwa Jakarta. Baik, di sini kita hitung menggunakan kon A. Nah, di sini kita masukin di sini. Tarik aja ini nggak apa-apa. Nah, jangan lupa kita kunci. Nah, di sini total data ada 35 data. Dan di sini kita menghitung dari 35 data ini berapa orang sih yang puas. Nah, di sini kita menggunakan if. Ini kita taruh di tabel sini, selnya kita tarik ke bawah, kita kunci. Nah, di sini dia meminta kriteria. Nah, kriterianya ini kita klik aja ini, lalu kita tutup dan enter. Nah, dan di sini kita bisa narik ke samping. Oke. Jadi jumlah datanya itu ada 35, orang yang puas dengan fasilitas itu 23, dan tidak puas ada 12 orang. Nah, di sini kita bisa menghitung juga menggunakan di sini kita menghitung paling diminati dan sangat diminati. Jumlahnya ada sini kita menggunakan rumus
pertama adalah sangat diminati, misalnya 4. Kriteria satunya sangat diminati, di sini kita pakai rumus if di sini kita tarik, sini tarik dulu, tarik, kalau kriterianya sangat diminati ada 8 yang sangat diminati, kita tarik aja. Nah, kita hapus, kita hapus. Nah, di sini kita tinggal membenarkan sel-selnya. Nah, ini yang diminta kan cukup lengkap. Ini kriterianya tidak sampai bawah ternyata. Ini juga kita benerin lagi, tarik lagi. Pokoknya kita di sini lagi ngebenerin selnya. Kita lagi membenarkan sel-selnya, soalnya kan kita narik rumus biar tidak ngetik ulang. Ini tarik ke bawah, ini juga kita benerin, kita tarik selnya ke keamanan. Kurang amannya ada 5, dan yang sisanya kita tarik aja. Dan lanjut ke kebersihan, sama kita masih tarik aja sel-selnya ini ke kebersihan. Nah, kita tarik sampai tarik. Nah, oke, di sini sudah jadi teman-teman. Kita hitung lagi, ini 27 tambah 8 35, dan ini hasil datanya 35, ini pun 35, ini juga 35, dan kebersihan juga 35. Nah, kalau dipastikan semua datanya 35 ini, kita baru menghitung puasnya. Nah, di sini baru kita menggunakan rumus if s, if kriterianya ini sangat diminati, terus kriterianya ini kan sangat diminati. Di sini dia minta kriteria kedua, di sini kita tarik ini karena dia yang mintanya di sini mencari puas. Nah, mencari puas,
teman-teman jangan lupa untuk dikunci. Kita tarik lagi, kita jajal ke samping. Nah, ini nggak berubah karena selnya masih di jumlah. Dan ini oke, udah benar. Kita tarik 7 tambah 1 8. Benar. Nah, ini kita turunin lagi ke bawah. Nah, ini cukup diminati. Tarik pas juga, lalu tarik lagi ke samping, benerin lagi selnya. Nah, 16 tambah 11 hasilnya 27. Nah, oke, kita lanjut lagi. Kita bisa melakukan cara yang sama. Kita tarik aja ini, nggak apa-apa. Nah, kita tarik, kita hapus juga, Nah, ini kita benerin selnya. Ini kita pindahin ke sini, pastikan dia benar ke bawah. Nah, ini kita tarik ke sini. Nah, ini tinggal benerin sel-sel yang ini aja. Ini sama, dan ini juga sama. Kita tarik ke samping, kita benerin lagi dia. Nah, kita tarik. Nah, di sini benerin. Kita benerin satu persatu ya guys. Oke, sangat lengkap, ada 13, di sini 11 tambah 2 13, cukup lengkap, ada 20, sini 12 dan sini tambah 8 jadi 20. Oke. Nah, selanjutnya ini kita pindahin ke tempat parkir. Kalau sudah ini, lanjut lagi. Nah, ini selnya jangan lupa dipindah-pindahin dia biar menongol hasilnya. Di sini cukup kondusif ada 21. Nah, di sini puasnya ada 18, tidak puasnya ada 3, hasilnya 21. Sama kurang kondusif juga di sini, puasa ada 5, tidak puasa ada 9, hasilnya 14. Nah, lanjut. Benerin lagi dia. Kita taruh dia ke keamanan. Kita tarik. Kita benerin lagi mereka satu persatu. Kita tarik ke samping, kita lihat selnya, pastikan sel ini benar.
pastikan selnya ini benar-benar. Oke, kita pastikan lagi. Di sini ada kurang amannya 5, di puasnya tidak ada, di sininya 5. Sangat amannya 8, di sini 7 tambah 1 8. Di sini total data cukup amannya 20. Berarti di sininya di puasnya ada 16 dan di sini ada 4. Hasilnya 20. Sangat tidak amannya ada 2, di puasnya tidak ada dan di sininya 2. Sama. Oke, selanjutnya kita bisa lanjut. Di sini kita tarik selnya ke kebersihan dan sel ininya kita tarik ke puas. Oke, tarik ke puas. Puas, puas. Tarik sini. Oke, ini kita sudah menemukan sangat diminati ada 8, cukup diminati ada 27, cukup lengkap ada 20, sangat lengkap 13, sangat tidak lengkapnya 1, kurang lengkapnya 1. Di tempat parkirnya cukup kondusif ada 21, kurang kondusif ada 14. Di keamanan kurang aman ada 5, sangat aman ada 8, cukup aman ada 20, sangat tidak aman ada 2. Kebersihan cukup bersihnya ada 20, kurang bersihnya ada 4, sangat bersihnya ada 8, sangat tidak bersih ada 1. Nah, di sini ada tabel puas tidak puas. Pastikan hasil ini itu sesuai dengan jumlah data yang ada di sini. Kayak contoh, sangat diminati kan ada 8. Berarti otomatis di puasnya ada 7 dan di tidak puasnya ada 1. Nah, pasti hasilnya 8, nggak mungkin 9. Kalau itu 9 berarti di selnya ini ada yang salah. Nah, baik. Di sini kita bisa langsung menghitung entropi. Entropi ini saya menggunakan rumus if. Sini kita kasih if. Nah, if ini kita di sini masukin dia. Lalu 3 itu puas, jumlah data puas. Nah, di sini apabila hasilnya 0, maka 0. Apabila hasilnya bukan 0, maka dikalkulasi lagi. Nah, seperti ini. Dan oh iya, jangan lupa minus karena rumus itu kalau minus 3 3 tuh sini 0 2 3 dibagi 3. Nah, kita tambah lagi di sini plus if. Nah, di sini selanjutnya ini yang 3 apabila 0 maka 0 0 maka kalkulasi lagi di sini kita kalkulasi lagi ya M3 minus M3 dibagi 3. Nah, di sini 2 di sininya 3 lagi. Dan di sini ada yang salah. Terus if 3 sama dengan 0 salah.
Nah, hasilnya kita samakan coba dengan yang sudah jadi. Sama. Oke. Lalu kita di sini bisa tarik aja dia ke bawah, guys. Hapus, 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 dan hapus. Yuk kita hapus. Pastikan perhitungan selnya ini benar. Ini benar, ini benar. Nah, seharusnya ke bawahnya juga sama, dan boleh kita samakan dengan data yang sudah jadi. Oke, jadi guys sudah sama. Nah, oke, lanjut kita di sini menghitung gen. Nah, menghitung gen di sini kita menggunakan rumus untuk menghitung gen, yaitu inilah rumusnya guys. Plus sini rumus ini guys, bagi jumlah, lalu kita hitung entropinya guys. Sini kita tambah lagi dia, sini dibagi lagi dengan ketiga, ya udah, kita kali lagi pakai entropi. Nah, ini jangan lupa kasih minus guys, karena rumusnya seperti ini. Nah, kurang lebih rumusnya seperti ini ya untuk menghitung gen. Nah, kita lihat hasilnya sama atau tidak. Nah, sama. Di sini bisa kita salin saja rumusnya, atau kita tarik juga bisa sih sebenarnya. Coba kita tarik. Ini div, berapa div? Nah, di sini kita bisa membenarkan perhitungan entropinya guys. Sini kita terus N3 di sini. Nah, sini guys. Nah, di sini kita tambah lagi karena di sini tuh dia meminta 4. Lupa minus dibagi jumlah kurang itu dikali entropi, tutup lagi, kita tulis di sini, kita lagi ini plus minus ini dibagi ini dibagi ini, tutup kali menggunakan 0142.
Oh, 1,61 benar. Nah, ini tinggal kita rapiin aja guys, mereka sini, ini ke sini, ini ke sini. Sebentar. 964,9. Nah, sini keamanannya sama, yang kita tarik, tarik, kita tarik lagi. Nah, di sini kita kasih plus, kasih. Nah, ini ya, ini minus, ini dibagi ini kurang, yang ditambah lagi. Ini kali dulu menggunakan kali entropi, udah tutup, tambah lagi, buka lagi, minus jumlah dibagi jumlah total, dibagi jumlah total itu dikali entropi. Nah, harusnya ini benar, kita lihat 0,3975 benar. Nah, di sini kebersihan tinggal kita benerin lagi dengan cara yang sama guys. Caranya itu tidak berubah. Jadi kita tambah lagi jumlah ini dibagi dengan jumlah ini dikali dengan entropi, lalu tutup, tambah lagi, bagi lagi dengan ini, kali dengan entropi. Oke, 0,2539, 0,259. Bentar guys. Lalu ini cek sampai ada yang salah. Oke, lanjut guys. Sini sepertinya beda guys. Coba kita copy dulu sini. Beda ya. Salah seperti itu guys. Lanjut, kita menghitung split info menggunakan rumus if lagi. Nah, ini di sini sedikit rumusnya sedikit panjang ya guys. Nah, di sini itu guys, if K5, nah, K5 apabila dia 0 maka hasilnya 0, apabila bukan dikalkulasi lagi K5
Nah guys, nah sini kita salin air rumusnya, kita pindahin ke sini, tapi si selnya ini kita pindahin kita pindahin oke, kita lihat. Oh iya, karena di sini ada totalnya 4 data, berarti di sini kita masih perlu penghitungan lagi. Sini kita tambah lagi aja. Di sini kita kasih if. Nah, apabila hasilnya 0, maka 0. Bila bukan, kita kalkulasiin lagi. 10 bagi jumlah ini, tutup lagi. Kita kaliin lagi menggunakan envelope 2. Di sini ini dibagi lagi. Nah, kita if lagi. Ini maka 0 lagi. Nah, hitung lagi. Bagi jumlah. Lagi ini. Udah, kita timlok lagi. Gini lagi guys, bagi ini guys, 1285 12851, benar kan? Nah, ini tinggal kita salin aja rumusnya yang menggunakan metode copy paste dan tarik menarik ini guys. Aduh, kita tarik guys, tarik dia, kita tarik lagi. Pastikan tuh kalau kalian menggunakan cara yang sama, itu pastikan cara tarik menarik itu benar ya guys. Nah, 1585 ya guys, dan yang ini kita salin menggunakan ini.
Oke, baru kita di sini menghitung gain rasio, yaitu gain dibagi dengan speed info. Begitu guys, sama di sini. Nah, guys, di sini sudah ketemu iterasi 1. Nah, di sini kita cari nilai gain rasio yang paling tinggi. Nah, di sini masih jatuh ke, nah di sini ke keamanan ini guys, yang paling tinggi guys. Keamanan ini diantara gen-gen yang lain, dia yang paling tinggi dengan jumlah 0,24 6524. Nah, coba kita samakan. Oh, ini dia apa namanya? Oke, keamanan. Nah, apabila sudah, berarti kita copy saja tabel ini, bawahi, lalu lanjut lagi. Nah, tuh, karena keamanan tadi sudah ketemu, dia yang nilai gain rasionya paling tinggi, kita hapus keamanan guys. Kita hapus keamanan dan naikkan dia. Oke, ini guys, caranya. Tarifnya kita copy, kita nah guys, nanti pokoknya cara perhitungannya seperti ini guys. Nah, oke, lanjut. Oke guys, nah ini dataset saya yang sudah saya hitung. Di iterasi 1 itu saya menemukan keamanan untuk menjadi dasar pohon paling tinggi. Nah, di sini di iterasi kedua, karena keamanan sudah ketemu kan, dia memiliki gain rasio paling tinggi, dan data yang benar-benar valid itu ada dua nih di keamanan, yaitu kurang aman dan sangat tidak aman.
Nah, di sini kita cari lagi di iterasi 2-nya untuk di iterasi 2 kita mencari keamanan dan sangat aman. Nah, di sini pun saya sudah ketemu tempat parkir. Tempat parkir ini nilai paling tinggi di iterasi kedua gen rasionya. Apabila sudah ketemu juga, berarti otomatis tempat parkir menjadi pohon lagi dia. Nah, guys. Dan iterasi 3 saya mencari keamanan apakah cukup aman. Nah, ini tabel yang sudah jadinya guys. Nah, ini pohon keputusan saya guys. Pohon keputusan saya kurang lebih seperti ini di Excel ya. Nanti kita akan mencoba dataset ini di rapid manner apakah benar. Nah, di sini yang paling tingginya keamanan. Apabila keamanan kurang aman, maka tidak puas. Nah, di sini ada lagi keamanan. Apabila keamanan sangat aman, maka dia masih bercabang lagi nih ke tempat parkir. Nah, apabila tempat parkir cukup kondusif, udah pasti pelanggan puas. Nah, apabila tempat parkir kurang kondusif, maka paling diminati. Nah, dia lari ke paling diminati. Apabila paling diminati cukup diminati, maka tidak puas. Dan apabila paling diminati maka sangat diminati, maka puas. Oke. Ini dia putus di sini terakhir guys di sel ini. Nah, di sini apabila keamanan cukup aman, maka tempat parkir. Balik lagi problemnya tempat parkir. Apabila tempat parkirnya cukup kondusif, udah pasti itu orang-orang puas. Dan apabila tempat parkir kurang kondusif, maka itu bertanya-tanya itu fasilitas apa? Maka fasilitas semua. Nah, apabila fasilitas semuanya itu cukup lengkap, maka paling diminati. Dan apabila paling diminati sangat diminati, maka puas. Dan apabila fasilitas semua cukup diminati, maka tidak puas. Nah, berikutnya juga apabila fasilitas semuanya sangat lengkap, udah pasti itu mereka puas. Nah, balik lagi ke sini nih, keamanan. Apabila sangat apabila keamanan sangat tidak aman, maka udah pasti itu tidak puas. Nah, ini hasil perhitungan dataset menggunakan perhitungan decision tree menggunakan rumus yang sudah tersedia, yaitu rumus-rumus decision tree. Kalian bisa cari di Google rumus-rumus decision tree untuk entropi, gain, split info, dan gain ratio. Dan di sini saya udah ketemu juga pohon bercabangnya. Nah, kita samakan dengan pohon di rapid miner. Kita uji data kita itu ke rapid miner. Nah, di sini kita cari pertama itu kita butuhkan read. Sini untuk membaca Excel kita ya kan. Kita butuh 2, lalu ada metode penghitungan ya. Tree. Nah, ini guys. Lalu jangan lupa kita butuh apply model. Lalu kita butuh yang terakhir itu saya menggunakan performance. Kita butuh performance. Sini kita susun dulu biar enak. Sini
di sini, apply model di tengah, dan performance di sini. Oke. Nah, di sini kita masukkan data kita, guys. Ini bukan di dokumen, desktop. Jadi kita masukin kita belum ngambil ininya, guys. Bentar, guys, kita ambil data kosongannya, guys. Di sini stop. Nah, di sini kita masukin ini, guys. Next. Nah, ini nomor urut ini kita tidak usah bawa, guys. Kita cukup bawa ini aja, guys. Pastikan sampai 36. Ini aja yang kita bawa, guys. Lalu next. Nah, ini jangan lupa kalian ganti kita change dulu role-nya. Kita label, kita kasih finish. Nah, di sini kita kasih 10 data yang di download, guys. Ada di data listing. Ini juga jangan masukin, guys. Lagi kita ubah ke label, guys. Udah kita finish. Nah, lalu kita sambungin, guys. Out ini kita ke sini, dan model ini ke model, dan yang ini itu ke sini, guys. Nah, udah. Yang ini kita lari ke sini, dan yang ini belum, guys. Yang ini, guys, performance kita taikkan lagi saja di sini, guys. Ini ke sini, dan terakhir ke sini. Seperti ini, teman-teman. Kita rapikan agar enak terlihat. Seperti ini, guys. Apabila sudah saling terhubung, lalu kita lihat. Bentar, guys. Yang salah sepertinya, guys.
oh ininya guys, salah guys, bukan itu rupanya, ini guys, performance-nya kita salah masukin guys. Guys, performance-nya kita salah masukin guys, makanya tadi tidak bisa ya guys. Guys, nah berjalan guys, nah dan sama seperti shine tentunya, tapi planning kita matiin ya guys. So ini guys, kita lihat hasil dari ini, hasil pohon keputusan oleh Rapid Miner guys, dan ini adalah pohon keputusan hasil Excel saya. Nah, keamanan, tempat parkir, kurang lebih sama ya guys. Nah di sini ada confidence-nya, sini performance, deskripsi. Apabila keamanan maka cukup aman, apabila tempat parkir maka cukup kondusif, apabila tempat parkir cukup kondusif maka puas, apabila tempat parkir kurang kondusif udah pasti dia larinya ke sini, fasilitas semua. Nah, lihat guys, tuh fasilitas semua, parkir cukup kondusif, persalinan. Oke guys, sama guys. Baik, mungkin video saya cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di next video.